Nah, ketemu lagi sama Mau Rumah. Ya, Mau Rumah kali ini masih mau mereview seputar rumah ya. Sekarang kita lagi ada di perumahan yang modern. Kita ada di perumahan yang bernama, geser dikit kameramen, Synthesis Haze. Teman-teman, perumahan Synthesis Haze ini mengusung konsep namanya biophilic home. Apa itu biophilic home? Susah ngasih taunya, nanti ada di dalam. Makanya ikutin terus ya. Ya teman-teman, ini dia rumahnya. Kita lagi ada di tipe Pasa. Oke, tipe Pasa. Keren kan? Tipe Pasa itu ada di 6 x 10 meter. 6-nya mana? Ini 6-nya. Jadi lebar mukanya, lebar fasadnya itu 6 meter. Kemudian 10 meter. 10-nya itu dari depan sini ke belakang. Cukup luas ya. Ini, ya teman-teman betul, ini adalah kanopi. Kokoh banget. Ini tuh dari besi hollow dan ini tebal besi hollownya. Oke, dan memang untuk kanopinya ini dapat ya teman-teman ya. Ini kanopinya tuh dapat disediakan dari pengembangnya. Di atasnya dilapisi oleh polikarbonat. Nah, ini tuh sudah dipikirkan ya. Jadi lantainya juga untuk carportnya ini disediakan yang kasar. Jadi kalau misalkan untuk cuci mobil itu nggak licin. Gimana fasadnya? Sudah lihat ya. Dan ada yang unik, saya mau nunjukin ini. Rumah di Jaktim rasa Jaksel. Halo anak Jaksel, merapat. Jangan cuma di Jaksel aja. Nah, gimana? Ini fasadnya ya. Jendelanya gede-gede banget. Jadi, Synthesis Haze itu membuat konsep. Kalau kita bisa lihat dari fasadnya, rumah ini tuh dikonsep oleh Pak Jeffrey Budiman dengan konsep makin lama, rumah ini kan makin tua. Tapi bagaimana tuanya itu menarik. Baik, mau masuk ke dalam rumahnya? Mau ya? Oke, kita buka sepatu dulu. Lihat sini. Lihat, rumah modern sekarang sudah pakai smart lock. Dibukanya udah nggak pakai kunci, tapi pakai kode. Ayo. Baik, nah sekarang kita sedang ada di ruang tamu. Teman-teman, ini dari pengembangnya seperti ini ya. Kalau sudah bagus menurut teman-teman, silakan pakai konsep ini. Tapi kalau teman-teman masih mau dengan konsep yang teman-teman punya, ya itu tinggal nanti teman-teman saja ya. Cuman ini pengembangnya sudah buat seperti standarnya ini. Oh iya, lantainya ini dari homogeneous tile. Oke, ukurannya 60 x 120. Oke, dan memang dipilih warnanya atau polanya kayak gini ya. Jadi bikin kita itu kesannya luas, bener gak sih? Oke, ini apa sih? Ya, kalau di sini sih konsepnya di dining room buat makan. Tuh, ada tamu datang, kita silakan duduk, kemudian kita persilakan makan. Tapi sebelum makan dimasak dulu kan ya? Masaknya di mana? Ini teman-teman. Kesini. Lihat kitchen setnya. Manis banget ya. Manis banget dipadu-padankan sama temboknya, warna temboknya ya. Ini tuh healing banget gak sih? Kalau menurut saya sih ini kayak refreshing pikiran banget gitu ya. Memang luar biasa arsitekturnya nih Pak Jeffrey. Luar biasa ya, sudah dipikirkan banget. Ya, ini kitchen setnya atau dapur bersih. Zaman sekarang dapur memang harus bersih. Ya nggak dari zaman sekarang juga sih, dari dulu juga harusnya memang bersih supaya sehat. Nah, teman-teman, nanti dapatnya dari pengembang tuh ini kitchen sinknya. Terus apalagi ya ini. Kalau ininya nggak dapet, oke? Ya, baik, teman-teman salfok nggak sih sama ini? Kira-kira dari tadi, kalau dilihatin dari tadi, sempat nanya nggak sih ini apa gitu ya? Nah, itulah yang disebut dengan biophilic foam. Ini aluminium ya, kita buka. Nah, nih sini. Jadi perumahan ini mengusung ada taman hidup di dalamnya. Nih, bisa disiramin, ditanamin pohon seperti ini ya. Dan nanti ini tuh kebuka ke atas. Jadi udara sangat masuk ke sini. Baik ya. Nah, kemudian di sini ada toiletnya, bukan toilet ya, kamar mandi karena ada showernya. Jadi kalau toilet itu nggak ada showernya, tapi kalau ada showernya itu kamar mandi. Kamar mandinya sudah ada showernya ya. Nah terus ini yang penting nih,
ya. Dindingnya itu ditutup oleh homogeneous tile. Itu langsung ke atas. Jadi jamur-jamur apa juga bisa gampang dihilangkan gitu. Oke, ini wastafel, kemudian WC duduk dari Toto ya. Dan pengembangnya itu juga sudah memperhatikan. Ini di bagian bawah sini, kalau teman-teman lihat di kamera, itu tuh lebih turun daripada sebelah sini. Jadi di sini tuh ada seperti pembatas, kayak ke atas dikit. Nah, jadi kalau air yang jatuh itu nggak membasahi ke sini. Saking detailnya ya. Ya, seperti itu. Baik, ayo kita ke area yang lainnya. Baik teman-teman, kita mau naik ke atas lantai 2. Oh ya, rumah ini ada 3 lantai ya. Nanti kita mau naik ke lantai 2. Terus sebelum saya naik ke lantai 2, ini tangganya nggak sembarang tangga. Memang didesain oleh arsitekturnya untuk kita supaya tidak terasa naiknya atau tidak terasa pegel. Kenapa? Karena nih lihat, ini tuh cuma 15 cm. Jadi dibuat agak banyak tangganya supaya apa? Supaya kita itu tidak cepet capek. Apalagi kalau misalkan punya orang tua ya, orang tua yang sudah berumur biasanya naik-naik tangga tuh suka apa? Teklok. Tapi jangankan orang tua ya, kita juga kadang-kadang udah segitu. Zaman sekarang makanannya sih. Oke, yuk kita naik ke atas. Nah, ini berarti teman-teman bisa melihat ada jendela ya di sini ya. Wah, ini jendela hidup. Oke, ini ya jendelanya. Come on, kita naik. Inilah dia lantai kedua. Nih, kamar utama. Bisa dilihat kan? Ini luas loh. Saking luasnya bisa ditempatkan satu unit ukuran kasur ukuran king size ya. Queen size apa king size ini? King size ya. Dan masih banyak space-nya. Ini untuk wardrobe, untuk meja rias. Kemudian di sini ditaruh juga lemari. Nah, ini cuma display aja ya. Jadi kalau teman-teman mau contoh juga nggak apa-apa. Lega banget gak sih? Ini inget nggak? Tanahnya berapa? 60 loh ini. Tapi bisa kayak gini luasnya ya. Nah, kesini. Lihat nggak tadi pas naik tangga ada ruangan kecil. Itu tuh ada sambungannya ke sini. Jadi ini tuh nyambung dari kamar terus ke sini. Ini apa? Ini ruang kerja ya teman-teman. Baik, lalu di sini udah nggak usah diomongin lagi deh. Bisa ngelihat kan betapa nyamannya kalau misalkan teman punya rumah yang ada area tempat kerjanya. Apalagi yang suka WFH. Di sini cocok banget. Apalagi kalau pakai aromaterapi. Ini sekarang lagi ada pakai aromaterapi nih. Jadi aromanya ngebantu banget buat relaksasi. Lanjut lagi, sini ada juga toiletnya. Jadi di kamar utama ini ada toiletnya ya. Lebih luas daripada bukan toilet, kamar mandi. Nah, kamar mandinya lebih luas daripada kamar mandi yang ada di bawah. Tuh ya, shower. Dan bedanya selain luasnya juga ada shower atasnya. Jadi teman-teman kalau nggak puas pakai shower yang ini, teman-teman juga bisa sambil nyalain shower yang di atas. Oke. Nah, ini nanti sudah disediakan sama pengembangnya, wastafelnya, dan ini wastafel tidak biasa ya karena besar, dari Toto juga. Tapi kalau kacanya tidak termasuk ya, itu custom. Nah, ini toiletnya juga toilet duduk, ada dari Toto juga. Kemudian dindingnya sudah dilapisi tentu saja dengan homogenis. Oke, ini sejuk banget dan sama seperti tadi di bawah. Dalamnya nih lebih rendah daripada di luar. Jadi airnya kalau kita mandi tidak akan lipat keluar. Oke teman-teman. Dan penting juga di sini ada jendela. Dan ini ternyata juga kedap suara. Oke, baik yuk. Ya, ini kita sudah mereview kamar utama ya teman-teman. Gimana, udah cukup? Kalau belum cukup ya datang langsung aja ke sini ya. Kita ke lantai 3. Come on. Nah, lagi-lagi kita punya jendela di atas sini. Buat apa petunjuknya? Supaya tangga tidak gelap dan tidak ngap. Come on, naik lagi. Ini lantai 3-nya rumah di Synthesis House. Tipe apa tadi? Pasa ya? Pasa. Ini ya. Ingat ya, tadi ukurannya 60 kali 10. 6 kali 10 kebanyakan 60 ya. 6 kali 10 atau luasnya 60 loh. Ya kan? Tapi kayaknya nggak berasa 60 loh. Bener deh. Kenapa? Karena betul-betul mendesain rumah ini ya dengan luas minimalis, tapi bisa kok kayak nggak gimana ya, kayak nggak ngep gitu.
Jadi kayak luas aja gitu. Karena mungkin di samping warnanya cerah ya temboknya, dan juga desainnya yang dibuat sedemikian rupa sehingga kita nggak berasa kayak lagi berjalan di rumah seluas 60 meter. Oke, tanah 60 meter. Nah, silakan. Ini sama sih kayak tadi di lantai 2 ya. Gedenya juga sama ya. Di lantai 2 juga sama. Ya sama. Ada jendelanya juga. Sama. Kamar mandinya sama kayak di lantai 2. Oke, sekarang kita lihat mulai ke kamar ini. Nah, ini kamar anak sih ya. Lega juga. Dek, kamu mau baca apa, Dek? Di sini banyak bacaan gitu ya. Nih, bacaannya banyak di sini kan. Pas banget kan kalau ditaruh di sini. Nah, kan aku mau baca buku tinggal ambil. Terus kasurnya juga pas juga ya posisinya kalau ditaruh di sini. Ada jendelanya juga di sini. Oke ya, ini kamar anak ya. Gimana teman-teman? Berasa nggak suasananya? Nggak berasa ya? Kalau saya sih karena udah di sini ya dan merasakan suasana yang nyaman, ya enak aja gitu. Tidak terasa kayak mereview. Tapi ya benar. Ini tuh udah jam 12-an ya. Kita dari pagi belum makan siang tahu. Tapi nggak berasa lapar. Ya, mungkin salah satunya itu kita senang ya, kita happy. Kita nge-review rumah ini tuh kayak wow gitu, kayak wah worth it lah. Kita belum makan juga mereview rumah ini tuh kayak ya udah rumahnya bagus ini gitu, jadi nggak berasa lapar gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini. Oh nggak, masih ada loh. Oh iya, jangan salah. Ini kamar anak yang kedua. Ya, kalau pengembangnya sih menyarankan dipakailah kasur tipe tingkat seperti ini. Kenapa? Karena biar ada ruangan lagi di bawahnya. Kan anak bisa buat ini lagi ya, buat naruh buku atau buat tempat main lagi ya. Terus tempat belajarnya. Ya kan, setuju kan? Kalau misalkan di sini taruh tempat tidur kayak gini, ini juga ada lemarinya. Ini lemarinya di dalam tembok tahu? Karena ini kan Skandinavian. Konsepnya tuh gini. Jadi tuh dia tuh tidak nempel gitu sama sebelahnya. Nah, makanya kalau dibuat dari depan kelihatan tuh tidak nempel. Kenapa? Karena agak masuk ke dalam gitu. Nah, ini tuh temboknya nih, di temboknya nih. Di sebelah sana ini kosong gitu ya, ke bawah itu jadi area taman bersama. Itu ya, Skandinavia. Oke. Nah, ini apa? Masih ada satu lagi ruangan. Di sini nih ada satu ruangan lagi yang terbuka untuk menjemur pakaian. Cukup ya untuk menjemur pakaian. Baik, itu dari kita review rumah salah satu tipe yang ada di Synthesis Ace. Kurang banget sih sebenarnya informasi yang saya kasih. Mungkin nanti nextnya kita akan review salah satu informan atau marketing yang ada di Synthesis House ya. Oke, sampai di sini ya untuk review perumahannya. Lengkapnya nanti saksikan lagi interview kita bersama narasumbernya. Baik, terima kasih untuk liputan kali ini. Assalamualaikum.